Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, serayanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kudrat dan iradatnya lah kita sekalian bisa mengikuti pembelajaran daring dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik hidayah magfirahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat bagi kita, bekal hidup di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk memegang teguh dinul Islam sampai akhir hayat kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, insya Allah dalam kesempatan pertemuan kali ini Ustadz akan sedikit memaparkan terkait 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Persiapkan alat tulisnya, persiapkan segala sesuatunya. Catat hal-hal yang penting yang nanti akan disampaikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat yang wajib diketahui, insya Allah kita sama-sama Ustadz akan sampaikan 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada yang namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Silahkan ditulis Arabnya, silahkan ditulis terjemahnya di buku catatan masing-masing. Yang kedua, malaikat yang wajib diketahui adalah malaikat Mikail. Jika kita pernah mendapatkan rezeki di dalam hidup kita, berupa apa-apa yang kita terima, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa kesehatan, bisa berupa jabatan, bisa berupa kedudukan, atau apapun itu namanya. Ketahuilah anakku, bahwa malaikat Mikail lah yang membagikan rezeki tersebut. Ya, malaikat Mikail tugasnya adalah membagikan rezeki kepada segenap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang ketiga, malaikat yang harus kita ketahui yaitu malaikat Israfil. Di dalam rukun iman yang kelima, kita umat manusia, khususnya umat muslim, wajib beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ketahuilah bahwa pada hari akhir nanti
akan ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala. Namanya itu pertanda bahwa akan berakhirnya kehidupan manusia, kehidupan makhluk di dunia ini. Malaikat yang mendapat mandat tugas untuk meniup trompet sangkakala adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Yang selanjutnya malaikat Israil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketahuilah anakku bahwa malaikat Israil lah yang bertugas memisahkan antara jasad dengan nyawanya. Malaikat Israil lah yang bertugas menyabut nyawa dari makhluk hidup. Yang selanjutnya, malaikat yang wajib diketahui adalah malaikat munkar. Ketika kita sudah mati dan berada di alam kubur, ada malaikat yang akan menanyakan amal perbuatan kita semasa hidup kita di dunia ini. Malaikat itu akan menanyakan kepada kita. Malaikat itu akan membuat pertanyaan kepada kita. Dan malaikat itu akan menyiksa kita apabila pertanyaannya tidak bisa kita jawab. Yakni malaikat munkar yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang selanjutnya anakku, malaikat yang wajib diketahui adalah malaikat nakir. Adalah malaikat nakir yang mempunyai tugas yang sama dengan malaikat munkar. Malaikat munkar dan nakir mempunyai tugas yang sama di alam kubur, yaitu menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur kelak. Maka anak-anakku, perbanyaklah pembendaharaan amal soleh kita, supaya kita dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Anakku sekalian, malaikat yang wajib kita ketahui yang selanjutnya adalah malaikat raqib. Manusia di dunia ini pasti pernah melakukan sesuatu hal yang baik ataupun pernah melakukan sesuatu hal yang buruk. Terlepas dari sengaja ataupun tidak ia lakukan, ketahuilah bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat semua amal perbuatan kita, baik itu perbuatan amal yang baik ataupun perbuatan amal yang buruk semasa kita hidup di dunia ini. Dia adalah malaikat raqib, sang pencatat amal baik. Yang selanjutnya adalah malaikat atid. Jika kita tadi membahas malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia pada semasa hidupnya, lain dengan malaikat atid. Malaikat atid mempunyai tugas kebalikan dari malaikat raqib, yaitu mencatat seluruh amal buruk perbuatan manusia semasa hidup di alam dunia. Anakku sekalian, raqib bertugas mencatat amal baik, atid mencatat semua amal buruk manusia. Maka anak-anakku, tidak ada satu perbuatan pun yang lolos dari pengamatan raqib dan atid. Anak-anakku yang dirahmati Allah, malaikat yang wajib diketahui yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Percayalah bahwa kita semua tidak akan mau menyinggahi tempat yang satu ini,
tempat yang diciptakan untuk orang-orang kafir, tempat yang diciptakan untuk orang-orang munafik, orang-orang dolim, orang-orang yang jauh dengan Allah, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, orang-orang yang tidak mau diatur dengan aturan Allah. Tempat tersebut adalah dinamakan neraka. Dan malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat Mikail. Yang ke-10, yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Yang ke-10, malaikat yang wajib diketahui adalah malaikat Ridwan. Berbeda dengan yang dijelaskan di atas, jika kita orang-orang yang selalu amanah di dalam menjalankan perintah Allah, orang-orang yang selalu taat kepada perintah Allah, dan layak untuk singgah di tempatnya yang indah dan mulia, yaitu dinamakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah anakku, bahwa di sana ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Anak-anakku sekalian, tugas dari Ustadz pada sesi ini adalah hafalkan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Dikirim lewat link yang nanti Ustadz sampaikan. Tugasnya selama 1 pekan. Sekian, inilah yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.